Selamat datang di Desa Besole, salah satu desa yang terletak di kaki Pegunungan Kapur, Kabupaten Tulungagung. Desa ini dikenal sebagai daerah penghasil marmer sekaligus memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Selain potensi tambang marmer yang menjadi kebanggaan warga, sebagian besar masyarakat Besole juga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kegiatan bertani, beternak, dan mengolah hasil bumi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di desa ini. Desa Besole terbagi menjadi 3 dusun utama, yakni Popoh, Gambiran, dan Besole. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan Desa Ngentrong di utara, Desa Besuki di barat, Laut Hindia di selatan, dan Desa Ngrejo di timur. Dengan jumlah penduduk 11.296 jiwa, Desa Besole termasuk padat untuk ukuran wilayah perbukitan. Sebagian besar penduduknya bermukim di area dataran rendah dan kaki bukit. Sebagian yang lain tinggal di wilayah perbukitan marmer yang berbatu dan terjal, dan sisanya lagi tinggal di pesisir. Kondisi geografis seperti ini membuat desa ini punya dua sisi. Di satu sisi subur dan produktif, tapi di sisi lain rawan terhadap bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, dan banjir genangan musiman. Secara geomorfologis, wilayah Desa Besole di Kecamatan Besuki terbentuk dari 3 bentang alam utama yang saling berpadu. Di bagian utara dan tengah, terbentang dataran tanah aluvial dengan kemiringan lereng antara 0 hingga 2%. Kawasan inilah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat seperti permukiman dan sawah produktif yang memanfaatkan kesuburan tanah. Bergeser ke arah barat dan tengah desa, kontur mulai bergelombang. Inilah kawasan perbukitan agak curam, dengan kemiringan mencapai 20 hingga 24%. Di sini tumbuh hutan jati, terembesi, serta kebun tanaman tumpang sari. Sedangkan di bagian selatan, terlihat jelas perbukitan kars dan kapur curam, dengan kemiringan mencapai lebih dari 40%. Wilayah ini menyimpan potensi tambang marmer yang menjadi kebanggaan Desa Besole. Sumber mata air. Desa Besole mempunyai 2 sumber air utama yang menjadi penopang kehidupan bagi warganya, yaitu Sungai Niama dan Telaga Bedalem. Telaga ini menjadi salah satu sumber air di Desa Besole, dan airnya langsung dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi sawah mereka. Dikarenakan ukurannya tidak terlalu luas, telaga ini hanya bisa mengairi dalam skala kecil saja, yang berarti lebih banyak membantu petani di sekitar wilayah Telaga Bedalem saja. Saat musim hujan, air dalam telaga akan terisi penuh dan bisa dipakai berbulan-bulan buat kebutuhan irigasi. Akan tetapi, jikalau musim kemarau datang, debitnya akan menurun. Meskipun begitu, Telaga Bedalem tetap menjadi sumber air penting dalam menopang aktivitas pertanian warga setempat. Sungai Niama. Sungai Niama mengalir melintasi bagian tengah desa dari arah perbukitan di utara sampai ke dataran rendah di selatan, sebelum akhirnya bermuara di Teluk Popoh. Sungai ini punya juga hubungan langsung dengan terowongan Niama, yaitu saluran besar yang menembus perbukitan dan menyalurkan air dari beberapa fungsi sungai besar ke arah Samudra Hindia. Fungsinya bukan hanya untuk sistem irigasi pertanian, tetapi juga untuk mengendalikan banjir. Supaya air bisa terdistribusi secara merata, aliran dari sungai ini dipecah lewat saluran kecil yang disebut dengan gelombang, yang mengalir ke setiap petak sawah di dusun-dusun pertanian. Bagi warga Desa Besole sendiri, aliran air dari Sungai Niama ini sangat penting untuk mengairi pertanian sawah mereka dan irigasi untuk kebunnya. Selain itu, Sungai Niama juga menopang kegiatan perikanan kecil dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak dusun di sekitarnya. Selain sungai, masyarakat Besole juga memanfaatkan beberapa sumur bor di setiap masing-masing rumah dan mata air alami untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi, ada beberapa masyarakat juga yang menggunakan PDAM atau bisa disebut sanyo. Untuk rumah tangga, kebanyakan pakai bor seperti sanyo ini. Bor seperti itu. Tapi ada juga yang pakai pump, karena kan lokasinya agak ke sana arahnya, agak ke atas, ke arah pegunungan. Tapi nggak gunung amat sih, cuma bukit gitu. Penggunaan lahan. Desa Besole mempunyai fungsi lahan yang cukup beragam. Ada area pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan darat. Pertanian. Pertama, kita bahas sawah tada hujan atau sawah kering.
Sawah tada hujan ini luasnya mencapai 29,25 hektar yang tersebar di bagian utara dan barat Desa Besole, di wilayah yang kontur tanahnya agak bergelombang hingga curam. Sebagian besar sawah kering ini dimanfaatkan untuk menanam tanaman padi saat musim hujan dan palawija saat musim kemarau. Jenis tanah di area ini termasuk litosol dan mediteran yang cocok buat tanaman keras tapi agak kurang subur untuk tanaman padi. Makanya masyarakat lebih banyak menanam tanaman tumpang sari yang bisa tumbuh di tanah kering. Selanjutnya adalah sawah basah. Lahan jenis ini ada di bagian tengah Desa Besole, daerah yang kontur tanahnya lebih datar dan dekat dengan saluran air dari perbukitan. Sawah di sini menjadi sumber pangan utama dengan komoditas utamanya padi, jagung, dan kedelai sebagai sistem tanam bergilir. Untuk luasnya yaitu 67,59 hektar. Tanah sawah di sini termasuk tanah aluvial coklat tua yang punya kemampuan menahan air dengan baik dan sering dikombinasikan dengan sistem tanam dari padi ke palawija dan padi, mengikuti musim hujan dan kemarau. Petani biasanya mulai menanam padi di bulan November saat hujan mulai turun dan panen sekitar bulan Februari sampai Maret. Di musim kemarau, lahan sawahnya biasanya ditanami palawija. Yang terakhir ada sawah irigasi. Nah, ini yang paling produktif di Desa Besole. Luasnya mencapai 119,27 hektar. Airnya disuplai langsung dari Sungai Niama yang disalurkan ke lahan pertanian melalui saluran irigasi. Sistem irigasi ini memungkinkan petani untuk memanen sampai 3 kali dalam setahun. Biasanya padi ditanam 2 kali, lalu diselingi palawija seperti jagung atau kedelai. Jenis tanah di lahan irigasi teknis ini umumnya aluvial coklat tua dengan tingkat kesuburan tinggi dan kemampuan menahan air yang baik. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, sistem pertanian di sini benar-benar produktif. Dalam setahun, total produksi padi di Desa Besole bisa mencapai sekitar 3.132 ton. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sekitar 11.296 jiwa, dan rata-rata kebutuhan pangan orang Indonesia yang berkisar 300 hingga 500 gram beras per hari, maka total kebutuhan beras warga Besole dalam setahun hanya sekitar 1.200 sampai 2.000 ton. Artinya, produksi beras di Desa Besole jauh lebih besar daripada kebutuhan konsumsi masyarakatnya sendiri, atau bisa dibilang surplus. Selanjutnya kita akan membahas perkebunan. Perkebunan di Desa Besole cukup beragam, meliputi tanaman kelengkeng, jambu, dan pisang. Di bagian tengah Desa Besole, tepatnya di sekitar Dusun Besole Tengah dan Dusun Gambiran, terdapat beberapa lahan perkebunan kelengkeng yang tumbuh di tanah datar dengan jenis tanah aluvial coklat keabuan. Tanah di sini punya daya simpan air yang baik dan cukup subur untuk tanaman buah tahunan seperti kelengkeng. Kelengkeng yang dibudidayakan warga umumnya jenis itoh dan pingpong, karena cepat berbuah dan tahan terhadap cuaca panas. Musim panennya biasanya terjadi antara Juli hingga September. Geser sedikit ke bagian timur desa, di sana kita bisa menemukan deretan kebun jambu yang tumbuh subur di tanah agak bergelombang. Jenis tanah di kawasan ini cenderung grumosol kelabu. Teksturnya agak liat tapi kaya unsur hara, sehingga cocok banget buat tanaman jambu yang butuh kelembapan stabil. Kalau kita turun sedikit ke arah selatan Desa Besole, tepatnya di jalur menuju Pantai Popoh dan Sidem, kita akan menemukan hamparan kebun pisang yang tumbuh di tanah berpasir dan lembab. Kebun pisang ini biasanya memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah atau tepi jalan desa. Jenis pisang yang paling banyak dibudidayakan di sini adalah pisang raja dan pisang kepok, karena lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan punya nilai jual yang tinggi. Mayoritas warga banyak memelihara ayam pejantan yang khusus dibesarkan untuk daging. Jenis ayam ini dipilih karena tumbuhnya cepat dan rasanya disukai di pasaran. Jadi permintaannya selalu ada. Biasanya satu peternak bisa memelihara antara 50 sampai 200 ekor ayam dalam satu periode. Setiap 2 bulan sekali, ayam-ayam ini sudah bisa dipanen dan dijual ke warung makan. Selain jadi sumber penghasilan tambahan, kegiatan ternak ayam juga membantu memenuhi kebutuhan daging untuk warga sendiri. Nah, selain ayam, ada juga bebek. Peternakannya banyak ditemukan di sekitar Sungai Niama dan Telaga Badalem. Karena di sana banyak area lembab dan genangan air yang cocok untuk bebek. Bebek yang diternak biasanya jenis petelur dan pedaging.
Dan sistem pemeliharaannya masih alami dengan cara dibiarkan mencari makan di sawah setelah panen ataupun di pinggir sungai. Telur bebeknya biasa dijual ke pengepul lokal dan sebagian diolah menjadi telur asin khas Tulungagung. Yang menarik, limbah peternakan seperti kotoran ayam dan bebek ini nggak dibuang begitu saja. Masyarakat Besole memanfaatkannya sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian mereka. Jadi semua hasil ternak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain peternakan, sebagian warga Besole juga mengembangkan budidaya udang air tawar di kolam-kolam kecil. Panen biasanya dilakukan setiap 4-5 bulan sekali, tergantung ukuran dan kondisi air. Untuk limbah perikanan, pengolahannya di sini juga cukup baik. Limbah sisa pakan dan air kolam dialirkan ke lahan pertanian atau ke kebun sekitar sebagai air siraman dan pupuk cair alami, karena mengandung unsur hara yang bisa menyuburkan tanah. Selain itu, karena airnya terus mengalir dan kolamnya dibersihkan secara berkala, bau dari kolam budidaya hampir tidak ada. Kalau kita lihat kondisi udara di Desa Besole, udaranya masih tergolong bersih dan segar. Hasil pengukuran yang kita lakukan lewat aplikasi IQ Air menunjukkan kalau kualitas udara di sini masih tergolong cukup baik. Saat dicek sekitar pukul 1 siang, indeks kualitas udara tercatat di angka 62 dengan polutan utama PM 2,5 sebesar 14,9 mikrogram per meter kubik. Angka ini masuk kategori sedang, artinya udara masih aman untuk aktivitas sehari-hari seperti bertani, menjemur hasil panen, atau bekerja di luar ruangan. Tapi untuk kelompok sensitif terhadap polusi seperti lansia, anak-anak, atau penderita asma, tetap disarankan menghindari aktivitas berat di luar rumah saat siang. Nah, untungnya vegetasi di Besole ini masih sangat banyak. Pohon-pohon seperti trembesi, beringin, kenanga, nangka, dan jati yang tumbuh di sekitar pemukiman dan jalan utama membantu untuk menyerap karbon dioksida dan menurunkan debu di udara. Yang pertama, Desa Besole ini punya pohon trembesi dengan daya serap CO2 sebanyak 24.488 kg per tahunnya. Yang kedua, ada tumbuhan kenanga dengan daya serap CO2 sebanyak 756,59 kg per tahunnya. Nah, yang ketiga, ada juga pohon beringin dengan daya serap CO2 sebanyak 535,90 kg per tahunnya. Yang keempat, ada pohon jati dengan daya serap CO2 sebanyak 135,27 kg per tahun. Yang kelima, ada pohon nangka dengan daya serap CO2 sebanyak 126,25 kg per tahun. Pepohonan besar yang tumbuh di sekitar pemukiman dan tepi jalan Besole berperan penting untuk mengurangi polusi dan menjaga mikroklimat desa. Di Besole juga terdapat lapangan terbuka dan tanaman hijau yang luas. Lapangan di sini menjadi pusat kegiatan masyarakat, sementara taman-taman yang rimbun menambah kesejukan lingkungan dan memberi ruang bagi anak-anak untuk bermain dengan aman. Nah, dengan terus menjaga ruang terbuka hijau dan menanam lebih banyak pohon, desa ini bisa mempertahankan udara segarnya untuk jangka panjang. Karena udara bersih bukan cuma soal angka di aplikasi, tapi tentang bagaimana kita merawat alam yang memberi kita nafas setiap hari. Desa Besole dikenal sebagai sentra utama industri marmer di Jawa Timur. Wilayah ini memiliki cadangan batu marmer berkualitas tinggi yang terbentuk dari proses perubahan batuan karbonat selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi. Ciri khas marmer Besole adalah warna kecoklatan dengan serat alami yang halus dan berkilau, sehingga banyak diminati untuk bahan bangunan, patung, dan perabotan interior. Selain marmer, wilayah Besole juga memiliki potensi bahan galian seperti batu kapur. Batu ini sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri lokal dalam skala kecil. Dari sisi ekonomi, sektor marmer di Desa Besole telah menciptakan rantai ekonomi lokal seperti adanya usaha penambangan, pengrajin batu, hingga perdagangan. Keberadaan industri marmer juga turut mendorong tumbuhnya usaha pendukung seperti bengkel mesin, jasa transportasi, dan toko peralatan bangunan di sekitar kawasan tersebut. Desa Besole punya karakter topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian utara sampai perbukitan kapur di selatan. Nah, wilayah yang punya kemiringan lebih dari 40% ini termasuk zona yang berpotensi mengalami longsor, terutama di musim penghujan. Apalagi, aktivitas tambang marmer di sekitar lereng juga bisa memperbesar risiko pergerakan tanah kalau tidak dikelola dengan baik.
Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat Besole menerapkan sistem terasering dan talut penahan tanah di area miring. Selain longsor, bagian tengah dan utara Besole yang lebih datar juga punya ancaman lain, yaitu banjir. Biasanya, banjir ini terjadi di bulan Desember sampai Maret, ketika curah hujan tinggi dan saluran air tidak bisa menampung aliran dari perbukitan. Nah, di bagian selatan desa, terutama di kawasan pesisir Pantai Popoh, ada potensi bahaya tsunami dan gelombang pasang. Wilayah ini termasuk dalam zona elevasi rendah antara 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut, yang bisa terdampak jika terjadi gempa besar di Laut Selatan Jawa. Masyarakat setempat sudah mulai meningkatkan kewaspadaan dengan membuat jalur aman menuju dataran tinggi di bagian utara desa, sebagai langkah antisipasi jika bencana itu terjadi. Nah, Desa Besole ini bukan sekedar wilayah kecil di bagian selatan Kabupaten Tulungagung. Desa ini menjadi gambaran nyata bagaimana manusia dan alam bisa saling berinteraksi dan hidup berdampingan. Di satu sisi, Besole berdiri di atas bantuan marmer yang terbentuk jutaan tahun lalu, hasil proses geologi panjang yang kini menjadi sumber ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kehidupan pertanian yang subur terus tumbuh di antara lahan sawah dan perkebunan yang hijau, memberikan keseimbangan antara sektor industri dan pangan. Kehidupan di Desa Besole mencerminkan harmoni antara kekuatan alam dan aktivitas manusia. Marmer yang keras dan sawah yang hijau seolah menggambarkan dua sisi kehidupan yang saling melengkapi antara ekonomi dan lingkungan, antar kerja keras dan ketenangan. Dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya, Besole mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak hanya tentang menggali hasil bumi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga bumi itu sendiri agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang.